Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Podcast on IMTV kembali hadir menjumpai Anda pemirsa IMTV. Dan kami ingatkan selalu acara ini Podcast on TV bisa Anda simak setiap hari di pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dan jika Anda ketinggalan, Anda bisa menyimak acaranya di YouTube IMTV Jateng. Nah, kali ini narasumbernya berkaitan dengan isu yang sedang hot pada akhir-akhir ini atau hari-hari belakangan ini, yakni adalah gas LPG yang langka atau sulit ditemukan atau jarang bisa ditemukan masyarakat, ataupun bisa ditemukan tapi masyarakat harus mengantri panjang. Pagi-pagi ngobrol dengan tetangga sebelah tadi, di kampung biasanya tidak pernah yang namanya LPG 3 kilo itu langka, tapi kali ini kata tetangga saya udah nyari-nyari di sekitar kampung itu belum ketemu juga. Nah, ini ada apa ini sebenarnya? Menurut bisnis.com yang barusan tadi saya baca ya, di bisnis.com itu ada regulasi baru per 1 Februari bahwa masyarakat itu ketika ingin mencari LPG 3 kilo itu bisa langsung ke pangkalan atau ke agen. Jadi tidak lagi distribusinya itu bisa dijumpai di eceran. Nah, seperti apa dampaknya dengan regulasi tersebut? Di samping saya ini sudah ada Ketua APMISO, jadi Asosiasi Pedagang Mie dan Bakso Seluruh Indonesia, Bapak Lasiman. Selamat malam, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Menjelang. Bagaimana kabarnya Pak Lasiman? Baik, sehat. Ya. Terima kasih sudah mampir di studio IMTV. Ini kali kedua kalau tidak salah. Iya, kedua. Ya, terima kasih. Ngomong-ngomong tadi sempat masak mencari gas 3 kilo, langka nggak di rumah? Ya, hampir tidak kita jumpai. Di kampung-kampung itu semuanya pada mengeluh. Semua pada mengeluh, Pak. Untuk masak aja kesulitan. Saya juga minta maaf ini, Pak. Ini tidak ada yang hangat-hangat nih, Pak. Karena belum ketemu gas 3 kilonya ya, langka. Ya. Pak Lasiman, ini terkait dengan akhir-akhir ini yang boleh dikatakan mencari gas 3 kilo itu langka, ataupun kalau toh ada itu antrinya panjang. Itu Pak Lasiman sebagai Ketua Asosiasi Pedagang-Pedagang Bakso dan Mie Seluruh Indonesia, ini gimana Pak respon dari teman-teman para pedagang di lapangan ini, Pak? Gimana? Mengeluhnya gimana Bapak? Iya, ini sebetulnya disebabkan oleh kebijakan Menteri ESDM ya, yang ingin mengubah daripada prosedur yang sudah ada, yang tadinya aman-aman saja, baik-baik saja, baik masyarakat kecil maupun UKM, di mana LPG 3 kilo ini adalah merupakan sesuatu atau barang yang vital. Kenapa? Karena semua orang, terutama yang masyarakat kecil, yang penghasilan pas-pasan, dan juga UMKM ini dipastikan memakai LPG 3 kg. Dan itu terdampak ya? Dan setelah ada kebijakan Kementerian ESDM tanggal 1 Februari, di mana memangkas atau menghilangkan eceran yang tadinya fungsinya sebetulnya besar sekali eceran itu, karena eceran itu sebetulnya adalah teman-teman usaha kecil yang dia punya warung kecil, kemudian ditambahi dengan LPG 3 kg yang jumlahnya tidak banyak, paling hanya 10-15 LPG yang biasa diambil oleh tetangga-tetangga dan juga pedagang-pedagang kecil di sekitarnya. Lah, kalau itu berjalan, otomatis semua berjalan dengan baik. Usahanya juga berjalan, masyarakat juga tidak bingung. Tetapi kebijakan pemerintah yang mestinya inginnya sih baik untuk menyelaraskan subsidi supaya tepat sasaran gitu ya. Tetap tepat sasaran. Ya. Kemudian tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Itu bagus. Cuman caranya yang mungkin agak melenceng karena tidak koordinasi oleh eceran-eceran, kemudian tidak koordinasi dengan UKM-UKM masyarakat kecil, dengan keputusan sepihak memangkas eceran pada tanggal 1 Januari, sehingga
mengakibatkan sampai saat ini itu terutama adalah teman-teman pedagang bakso, pedagang mie, pedagang kuliner lainnya itu bingung. Karena yang menggunakan LPG 3 kg itu sejujurnya yang paling banyak adalah UKM. Usaha Karena kecil ya. bisa menggunakan satu hari bisa 2 sampai 3. Pedagang bakso, Iya, pedagang bakso, pedagang mie ayam dan seterusnya itu bisa 2 sampai 3. Bahkan yang keliling itu bisa menggunakan 2. Sedangkan masyarakat keluarga rumah tangga itu paling-paling satu LPG itu bisa sampai 1 minggu. 1 minggu ya. Kalau hanya untuk masak, makan keluarga dan seterusnya. Oleh karena itu dengan kebijakan dan keputusan yang diambil oleh Kementerian ESDM memangkas eceran-eceran tidak boleh berjualan, bahkan boleh ngambil tetapi harus di agen atau di pangkalan, itu jauh dan sulit untuk dijangkau oleh terutama UMKM dan juga warga masyarakat yang memang penghasilan rendah. Ini sangat menyusahkan, boleh dikata sangat menyengsarakan. Ya. Itu. Ini kan kita mau tahu nih Pak, dari perspektif Pak Lasiman sebagai Ketua Asosiasi Pedagang Mie dan Bakso se-Indonesia. Nah, ini dari perspektif teman-teman di pelaku pedagang mie dan bakso, itu memang belum ada koordinasi sebelumnya ya, dengan atau dikoordinasikan atau diinformasikan dulu sosialisasi oleh pemerintah sebelumnya? Tidak ada. Jadi pemerintah sekarang itu kan pada saat mengambil sebuah kebijakan, apabila sudah menjadi keputusan ya sudah, itu yang harus dilakukan. Nah, ini dari perspektif sebagai Ketua APMISO, Asosiasi Pedagang Mie dan Bakso, ini di lapangan apa saja nih Pak kira-kira yang menjadi harapan dari teman-teman pedagang mie dan bakso, aspirasi apa yang disampaikan kepada Pak Lasiman? Jadi banyak teman-temanku, komunitasku yang sudah telepon. Berapa jumlahnya itu? Ya, untuk saat ini kan ratusan ribu ya. Pedagang mie bakso itu. Berarti ratusan ribu pedagang mie dan bakso ini terdampak dengan LPG yang dibilang langka. Betul, ini. Terdampak. Bahkan sampai dia mencari satu LPG aja sulitnya bukan main. Jangankan mencari 2 atau 3. Ini yang sangat memprihatinkan pada kami. Jadi menurut saya Pak Menteri ini juga apabila mengambil sebuah kebijakan, walaupun kebijakan itu niatnya baik ya, karena untuk memberangus oknum-oknum yang menyalahgunakan LPG, maupun dengan menyetarakan harga, yang mana harga itu semestinya dari pemerintahnya 12.500, tetapi jangan disalahkan karena kita ngambil di pangkalan aja sudah 18.000. Kalau kita ngambil lagi ke eceran ya pasti itu di atas 20.000, itu dipastikan. Karena apa? Semua itu kan tentunya dalam perjalanan, dalam usaha itu membutuhkan biaya. Ini mungkin kita masih menyadari hal itu. Hanya dengan kebijakan yang mau menangkap tikus-tikus yang memanfaatkan LPG 3 kilo yang digunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya, itu tidak pas. Seperti halnya kalau orang memburu tikus di rumah, mestinya harus ditangkap dengan hidup-hidup, tetapi di sini membakar rumahnya. Ini yang sangat menyedihkan, sehingga eceran yang tidak tahu menau harus tutup dan tidak diberi LPG, sehingga dampaknya adalah kepada tetangga, warga masyarakat, UKM yang tinggal di sekitar warung eceran itu otomatis tidak mendapatkan LPG. Nah, aspirasi itu tentu Bapak dengar juga dari, karena kan ini Asosiasi Pedagang Mie Bakso seluruh Indonesia. Tidak hanya di Jawa aja, atau luar Jawa juga merata, atau gimana Pak? Bisa diinformasikan? Kebijakan kementerian itu kan menyeluruh seluruh Indonesia. Sudah ada yang calling Bapak? Iya, sudah banyak yang calling. Luar Jawa, ada dari Kalimantan itu sudah calling, dan bahkan
ini adalah merupakan benturan daripada Asosiasi Pedagang Bakso terutama dan anggota-anggotanya, di mana yang satu belum selesai, ada masalah baru lagi. Jadi ini hampir merata gitu. Sementara ini yang masuk ke informasi masuk ke ketua APMISO se-Indonesia ini, kelangkaan tidak hanya terjadi di Pulau Jawa. Iya. Di Kalimantan juga. Sudah di luar Pulau Jawa juga hampir sama. Di Kalimantan. Ya lebih di sana kan jauh-jauh jaraknya. Nah ini kan juga andai kata sampai terjadi dalam waktu yang ditentukan pemerintah katanya hanya 1 bulan. Kalau lebih dari 1 bulan itu tidak membuat baik, tetapi justru membuat merugikan, inilah dampaknya akan kurang baik. Nah, untuk komunitas pedagang bakso di sekitar Pak Lesman karena domisili di Kota Semarang nih ya, ini seperti apa Pak? Mengakali kelangkaan 3 kilo LPG ini gimana teman-teman pedagang bakso dan mie ayam? Ya, untuk sementara memang tentunya tetap yang namanya usaha itu harus terus berjalan apapun bentuknya. Nah, kemudian cara mencari LPG harus ke agen, ya harus ke agen, harus mau antri dan seterusnya. Kalau tidak bisa jualan. Berarti untuk mengatasi ini berarti harus ke agen. Harus ke agen. Ambil ke agen. Tapi dapat. Ya dapat walaupun 1. Oh, dibatasi karena 1. Dibatasi. Untuk WKN 1 ya, sementara ini. Satu ya. Gitu. Jadi jaraknya berapa kilo itu kalau? Kalau di Semarang kebetulan dekat ya? Tidak terlalu jauh ya. Di masing-masing. Pertama di pom bensin pasti ada. Ya. Kemudian antri nggak? Antri pasti. Kemudian di agen-agen juga pasti ada. Walaupun yang tadinya jumlahnya mungkin sampai 200 LPG, dengan kebijakan itu tinggal 100 LPG diambil oleh orang-orang yang antri, sehingga dalam waktu 1 jam 2 jam di pangkalan itu dipastikan sudah habis. Oke. Baik Pak Lasman, nanti kita lanjut lagi ngobrol terkait dengan perspektif sebagai Ketua Asosiasi Pedagang Mie Bakso seluruh Indonesia menyikapi dengan kelangkaan atau regulasi baru kebijakan untuk mendapatkan LPG 3 kilo. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di IMTV Jawa Tengah. Sesaat lagi kami segera kembali. Mengajak Anda berwisata kuliner, mencicipi warisan kuliner di Jawa Tengah, mengangkat, mengenalkan menu dan usaha kuliner yang legend, menjadi alternatif rujukan bagi Anda pecinta kuliner. Ini sausnya, penasaran ya? Tadi aku cobain empal gentong dan emang di posternya tuh ternyata Saksikan program acara Makan Enak IMTV setiap hari pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. IMTV Channel 36 UHF, lebih dekat menginspirasi. Makan enak, enak tenan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono inspeksi ke PT Tilapia Nusantara Jaya Semarang di kawasan Industri Wijaya Kusuma. Liga Anak Indonesia resmi digelar untuk pertama kalinya di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Ajang ini tak hanya menjadi kompetisi sepak bola usia dini. Pemusnahan botol minuman keras dilakukan dengan cara digilas dengan alat berat. Dari hasil razia selama 1 tahun kemarin, mereka akan bertanding untuk memperebutkan 2 trofi dan hadiah uang tunai. Golkar itu lahannya milik Kamojaya. Pemusnahan minuman keras yang dapat kami. Saksikan informasi IMTV terkini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat di channel 36 UHF. IMTV lebih dekat menginspirasi. Baik pemirsa, masih di IMTV Jawa Tengah, podcast on TV kali ini bersama dengan Ketua APMISO Asosiasi Pedagang Mie dan Bakso se-Indonesia Bapak Lasiman, menyikapi kelangkaan atau sulitnya memperoleh gas 3 kilo hingga hari ini. Jadi tetangga-tetangga masih pada antri, tadi ada yang tidak mendapatkan.
Tapi teman-teman pedagang mie dan bakso di komunitasnya Pak Lasima di Semarang bisa mendapatkan di pom bensin gitu ya kira-kira. Di agen. Iya. Di agen. Nah itu kan ada regulasi baru ya Pak. Jadi untuk mendapatkan LPG 3 kilo untuk saat ini memang tidak bisa di eceran-eceran gitu ya. Betul. Itu sebenarnya untuk penataannya mungkin maksudnya bagus kira-kira begitu ya, supaya tidak ada ditimbun dan macam-macam kira-kira begitu. Kalau perspektif dari Ketua APMISO bagaimana? Ya sebetulnya apa yang dirancang oleh pemerintah itu bagus supaya tidak ada penimbunan, tidak penyalahgunaan. Cuman kalau kita analisa, eceran itu kan pembeliannya terbatas juga. Paling-paling 10-15 LPG yang mereka beli untuk persiapan di warung kecilnya, di ecerannya. Tetapi kalau mereka harus dihilangkan dengan alasan supaya ada regulasi tidak penyalahgunaan LPG, yang salah yang di mana? Ini yang perlu disampaikan. Ya, itu katanya untuk membeli itu harus input NIK juga sekarang atau gimana? Tadi teman-teman yang pedagang mie dan bakso gimana? Ya, jadi memang Prosedurnya. kemungkinan tujuannya itu adalah supaya ada pendataan yang bagus. Selama ini supaya kan tepat sasaran. tepat sasaran, artinya ada pendataan khusus. Lah, selama ini kan siapapun, baik yang kaya, yang miskin, kadang-kadang masih menggunakan LPG itu. 3 kilo. Padahal itu hanya diperuntukkan untuk memang yang sangat memerlukan. Hanya perbedaannya, ini yang perlu nanti dievaluasi oleh Kementerian UMKM. Menteri UMKM harus berbicara dalam hal ini, karena sejujurnya yang membutuhkan LPG ini yang paling banyak adalah UMKM. Karena menurut regulasi difasilitasi juga untuk UMKM pedagang kecil, Betul. rumah tangga yang ya sebut saja memang pantas untuk mendapat subsidi, Iya. serta petani nelayan kira-kira gitu kalau Betul. tidak salah. Betul, undang-undangnya kan jelas bahwa subsidi LPG itu adalah diperuntukkan untuk UMKM keseluruhan. Salah satunya UMKM. ya. Tidak membeda-bedakan itu UMKM apa. Itu kan harus jelas. Kemudian masyarakat yang berpenghasilan rendah, Ya. nelayan, petani, Ya. itu kan sudah jelas. Lah, kalau itu harus dirubah, kemudian jujur aja yang paling banyak menggunakan adalah UMKM. Itu bisa sampai 2, 3, atau 4 LPG setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Ya. Kalau itu tidak diperbolehkan, otomatis UMKM tidak bisa berjualan, tidak bisa menyelenggarakan usahanya. Nah ini Kementerian UMKM harus ikut juga memikirkan teman-teman UMKM. Ini salah satu masukan buat dari APMISO ke stakeholder terkait gitu ya Pak ya. Dari Supaya- Kementerian ya. UMKM, koperasi ini harus mendukung bahwa cara-cara yang dilakukan oleh Kementerian SDM memangkas eceran yang menyulitkan UMKM khususnya itu harus dievaluasi ulang. Jadi masih ada potensi bisa ini ya dievaluasi supaya Bisa. masyarakat bisa tidak kesulitan gitu kira-kira, tapi juga di satu sisi tepat sasaran sehingga subsidi dari pemerintah itu kira-kira tidak boncos atau tidak tidak mubadir kira-kira gitu. Betul. Jadi gini, kalau saya boleh memberikan masukan Ya. kepada pemerintah ya, yang dalam hal ini adalah sangat instan untuk mengenai LPG. Pertama kali bahwa pengecer itu harus didata dengan lengkap. Didata dulu. Didata. Setelah didata, dia diupayakan untuk naik kelas. Naik kelas Naik gimana, kelas Pak? artinya mereka mempunyai legalitas yang pasti. Izin usaha ya? Ya, izin usaha dan terdaftar di dalam agenda untuk menerima subsidi LPG. Kemudian yang kedua, kita jangan malu-malu melihat tentang subsidi BBM dan solar terutama ya, Pertali dan solar. Setiap pengambilan subsidi BBM dan Pertalit, maka kendaraan terutama mobil Ya. itu harus mempunyai barcode. Ya. Lah, disinilah pemerintah mestinya harus berpikir bahwa pendataan penduduk baik UKM maupun masyarakat ini harus bisa menyediakan barcode
sehingga data itu bisa diakses dilewat eceran-eceran yang sudah mempunyai data yang real, siapa yang mengambil, siapa yang tidak, sehingga tidak sembarangan orang bisa mengambil di eceran itu. Sehingga tepat sasaran. Tepat sasaran kalau mau butuh tepat sasarannya. Dan ini tentu butuh koordinasi dengan beberapa stakeholder terkait, misalkan tadi seperti disampaikan untuk para pedagang UMKM dengan stakeholder terkait, kira-kira begitu. Betul. Ya? Nelayan berarti dengan kementerian terkait. Iya, harus semua harus berpikir secara bersama karena ini menyangkut kepentingan orang banyak. Ya. Nah ini juga di kala-kala seperti ini nanti sebentar lagi juga Ramadan Pak Lasiman. Jadi kira-kira kurang berapa minggu lagi? 3-4 minggu lagi ya, kurang dari 4 minggu ini sudah memasuki Ramadan, kemudian Idul Fitri. Nah ini ada kekhawatiran nggak Pak terkait dengan biasanya menjelang Ramadan, Idul Fitri itu kan selain permintaan gas 3 kilo mungkin naik, kemudian di situ nanti juga ada daging gitu ya Pak ya, daging sapi, di mana hari ini juga masih ada di beberapa titik penghasil sapi itu juga virus PMK masih ada gitu, masih menjangkiti ratusan ekor sapi. Nah ini sudut pandang Pak Lasiman sebagai Ketua APMISO yang bahan baku baksonya juga salah satunya dari daging, seperti apa ini? Ya, kita sebetulnya pedagang-pedagang ini adalah hanya kalau mengenai sumber daya manusia memang jauh kalah, ilmu juga kalah. Tetapi kita masih mengandalkan ilmu titen. Ilmu titen itu adalah Jawa ya. ilmu yang kebiasaan berlaku di tingkat masyarakat maupun di tingkat pedagang, bahwa kalau musim lebaran plus 2 minggu maupun minus 2 minggu itu semua sudah bangsa kita itu sudah seolah-olah menyambut kedatangan Ramadan itu dengan bersukaria. Sehingga baik itu pedagang bakso, pedagang mie, dan pedagang lainnya sudah mempersiapkan diri sehingga pada saat Ramadan itu semuanya bisa berjalan dengan baik. Yang berdagang juga kesempatan untuk mendapatkan untung. Kemudian yang lain juga mempersiapkan untuk mudik dan seterusnya. Lah, di sini adalah bagi teman-teman pedagang bakso ini saat ini dalam persiapan ini mengalami 2 masalah yang besar. Pertama, sebetulnya masalah bahan baku daging. Karena di negeri ini baru kena musibah, yaitu sapi-sapi di daerah-daerah ini tahu-tahu meninggal, tahu-tahu sakit, dan dikatakan atau dipastikan bahwa mereka kena PMK. Virus PMK. Penyakit mulut dan kuku. Lah, sehingga menimbulkan psikologi bagi masyarakat kita, khususnya kepada pedagang bakso. Takut atau gimana Pak? Jadi pedagang bakso saat ini itu sebetulnya adalah sangat prihatin dengan sepinya pembeli. Lah, sepinya pembeli ini bisa disebabkan karena masyarakat kita itu trauma dengan PMK yang dari sapi itu bisa menular pada manusia. Sedangkan kalau saya boleh dikatakan tidak mungkin akan menular, karena proses pembuatan bakso itu kan dengan proses yang dimasak dengan 100 derajat lebih, dan itu semua virus apapun bakteri itu dipastikan sudah mati. Tetapi yang namanya psikologi itu kan tidak bisa untuk menghindar. Nah, ini pertama. Yang kedua, saya khawatir dengan adanya PMK yang di sana sini, bahkan di Jakarta itu sapi tidak boleh masuk di sana. Di pasar-pasar tradisional sapi juga tidak boleh masuk, tidak boleh dijual. Sehingga yang untung masih ada daging frozen, yang mana pemerintah mengambil sebuah kebijakan untuk mendatangkan daging frozen baik dari Australia, dari India maupun dari negara lain untuk membantu penyediaan daging. Andai kata daging lokal nanti kok terpaksa harus berkurang jauh, maka ada persediaan dari daging frozen. Ini ada untungnya.
Hanya masalahnya masyarakat kita memang perlu pemahaman yang baik sehingga nanti bisa berjalan dengan baik juga. Ya, untuk saat ini ketika banyak sapi-sapi di luar sana terkena virus PMK, apa yang dilakukan oleh teman-teman pelaku pedagang mie ayam, bakso gitu Pak? Sebetulnya yang dilakukan oleh pedagang mie bakso, Memilih sapi di daerah lain atau mengganti bahan baku saat ini gimana? kalau mengganti bahan baku sesama daging jelas tidak bisa. Jadi hanya yang paling bisa, andai kata toh sapi lokal itu menipis, maka satu-satunya cara ya kita memanfaatkan frozen. Frozen itu Frozen berarti itu daging ya. yang dibekukan. Itu juga sapi lokal juga? Bukan, itu Impor dari India maupun dari Australia. Harganya? Dan harganya tentunya lebih murah dibanding lokal. Terpautnya sampai 40 sampai 50 ribu per Malah kilo. lebih murah? Lebih murah. Lah, tetapi psikologi teman-teman pedagang bakso itu kalau tidak memakai daging segar itu tidak puas. Baksonya kurang enak kira-kira. Menganggap baksonya kurang enak. Oh iya. Nah, padahal yang namanya bakso kalau sudah jadi bakso diproses dengan baik, ya saya kira tidak ada masalah. Nah itu yang perlu pemahaman seperti Dan itu. ini dua tantangan itu tadi menurut Ketua Asosiasi Pedagang Mie Bakso Pak Lasiman, mengurangi omset atau gimana? Pantauan di lapangan hingga hari ini sejauh Pasti sekarang ini bisa omsetnya bisa menurun 30 sampai 50% dari teman-teman pedagang bakso seluruh Indonesia. Dengan sepinya pembeli ditambah lagi dengan adanya LPG yang hilang dari peredaran, itu membuat teman-teman pedagang bakso itu terpuruk. Ya. Nah ini waktu karena sudah kurang berapa menit? 2 menit ya, ini kurang 2 menit Pak. Jadi dengan kondisi gas 3 kilo LPG ini yang ada namun nyarinya agak sulit, harus ke agen, kemudian di eceran susah ditemukan ya, di kampung-kampung itu harus ke harus ke agen. Kemudian para pedagang UMKM juga mencarinya yang biasanya ke eceran harus ke agen. Nah ini dengan tantangan itu, kemudian ada virus PMK yang menjangkiti sapi. Apa nih Pak yang diharapkan oleh para pedagang mie bakso? Selaku Ketua APMISO, monggo silakan Pak. Apa harapannya? Kami mengharapkan adanya turun tangan dari pemerintah. Kalau terkait dengan penyakit PMK, ini harus ada solusi. Harus ada sosialisasi. Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Peternakan, memberikan solusi, syukur bisa mencarikan solusi supaya daging itu kembali normal dan menghadapi lebaran itu daging tidak naik. Itu harus pemerintah yang turun. Jangan sampai sekarang ini kayak dibiarkan. Jadi dilepas dari sangkarnya, serahkan bagaimana. Tidak ada mapping di mana letak PMK yang paling banyak dan seterusnya. Sedangkan kaitannya dengan LPG, ini harus jelas pemerintah mengevaluasi, terutama adalah Kementerian ESDM, kalau terkait hanya untuk mendapatkan legalitas, yang terpenting terpenuhinya LPG kepada UMKM dan masyarakat kecil, sedangkan untuk legalitasnya nanti bisa dilaksanakan dengan adanya pendampingan untuk pendaftaran online-nya. Ya, tentu kita juga mendukung program pemerintah subsidi tepat sasaran itu tepat penting. sasaran pasti. Ya, namun demikian tentu kebijakan-kebijakan ini paling tidak menyusahkan masyarakat. Gitu, Pak. Ya, terima kasih Pak Lasiman, Ketua Asosiasi Pedagang Mie dan Bakso se-Indonesia atas kehadirannya. Mungkin bisa ketemu lain kali. Amin. Terima kasih. Baik pemirsa, demikian tadi obrolan ringan kita santai dengan Bapak Lasiman, Ketua APMISO se-Indonesia. Semoga kebijakan gas 3 kilo LPG ini bisa bermanfaat atau bisa tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan di tengah masyarakat, dan subsidi dari pemerintah, kemudian ide-idenya, langkah-langkahnya itu bisa tepat sasaran dan berlangsung dengan baik. Saya Gun Cahyono beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai jumpa. Sampai jumpa. Matur nuwun. Iya.